Berita kriminal hari ini, siswi sekolah dasar diruda paksa oleh tetangganya sendiri, lalu dianiaya oleh 8 orang yang diduga suruhan istri pelaku. Juga ada berita seorang pria yang aniaya istrinya sendiri hingga tewas. Bahkan ia sempat tertidur di samping jenazah istrinya tersebut. Terakhir ada berita dari Banua tercinta kita. Seorang wanita di Banjarmasin ditangkap setelah kedapatan menyimpan sabu-sabu seberat 4,58 gram. Seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Vipos, berjumpa lagi bersama saya Papa Roka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke berita pertama. Nasib malang menimpa seorang siswa SD di kota Malang yang berinisial HN. Bocah yang masih berusia 13 tahun tersebut diruda paksa oleh tetangganya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, kemalangannya masih menimpa gadis tersebut. Di hari yang sama setelah peristiwa itu terjadi, gadis tersebut dianiaya oleh 8 orang yang diduga orang suruhan dari istri pelaku. Gadis tersebut diketahui tinggal di panti asuhan sejak usia 6 tahun. Hal tersebut dikarenakan ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sementara ayahnya adalah seorang ODGJ. Dikutip dari kompas.com, pada hari kejadian korban saat itu sedang bermain di rumah temannya. Tak lama kemudian korban menerima pesan dari pelaku. Pelaku lalu mengajak korban bertemu dan mengajak jalan-jalan. Korban kemudian diajak pelaku ke rumahnya untuk beristirahat. Namun setibanya di rumah si pelaku, korban malah diikat dengan selendang dan dibekap juga diancam dengan pisau. Gadis Malang itu pun akhirnya diruda paksa oleh pelaku. Tak lama kemudian istri pelaku datang dan mendapati korban di rumahnya. Istri pelaku lalu menyudutkan korban, dibilangin pelakor lah apalah, hingga membuat korban tertekan. Kemudian korban dijemput 8 orang yang berusia sebaya dengannya dan diduga juga merupakan orang suruhan istri pelaku. Ia lalu dibawa ke tanah lapang di daerah Araya, Kecamatan Blimbing. Di sanalah korban dianiaya. Gadis Malang tersebut dipukuli hingga wajahnya berdarah. Para pelaku juga mengambil ponsel dan uang 40.000 milik korban. Bahkan video penganiayaan tersebut sempat viral di media sosial. Akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke polisi dan saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan serta mendalami hasil visum korban. Sementara 10 tersangka terduga pelaku dan penganiayaan kini sudah diamankan. Dikutip dari kompas.com, korban HN 13 tahun merupakan siswi SD swasta di Kota Malang. Ia sehari-hari tinggal di panti asuhan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. HM juga sudah tinggal di panti asuhan tersebut sejak 6 tahun lalu. Ibu dari HN merupakan pembantu rumah tangga, sementara sang ayah adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Diketahui nasib pilu yang dialami korban terjadi pada Kamis 18 November 2021 lalu. Saat itu korban diajak oleh tetangganya berinisial Y yang tinggal dekat panti asuhan. Seusai pergi bersama pelaku, korban dibawa ke rumah Y dan diperkosa di sana. Korban mengaku diikat menggunakan selendang dan mulutnya dibekap saat pemerkosaan terjadi. Tak hanya itu, korban juga diancam akan dilukai dengan pisau jika melawan. Saat pemerkosaan terjadi, istri pelaku datang dan menggedor pintu rumah hingga mendapati korban berada di dalam rumah tersebut. Namun mirisnya, korban justru dianiaya oleh beberapa orang yang diduga suruhan istri pelaku. Korban dijemput seseorang dan dibawa ke lahan kosong di sekitar perumahan. Di lahan kosong tersebut, korban dianiaya oleh setidaknya 8 orang. Video penganiayaan korban kemudian viral di media sosial. Para pelaku penganiayaan mayoritas adalah remaja yang juga rekan korban dan juga tetangga di sekitar panti asuhan.
Pengacara dari LBH Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN Malang Raya, Angga Permana menduga para pelaku penganiayaan adalah orang suruhan istri pelaku pemerkosaan. Pada Jumat 19 November 2021, korban didampingi penasihat hukumnya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota. Saat ini Polresta Malang Kota berhasil mengamankan setidaknya 10 orang terduga pelaku pelecehan seksual dan juga penganiayaan terhadap siswi SD tersebut. Para terduga pelaku hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polresta Malang Kota. Leo Permana juga mengungkapkan 8 orang yang melakukan penganiayaan adalah teman korban di lingkungan sekitar panti asuhan. Setelah kejadian ini, tim kuasa hukum korban Domerda Al-Romadoni mengungkapkan bahwa kondisi korban mengalami trauma berat. Selain itu, korban juga mengalami luka-luka akibat kasus penganiayaan yang dialaminya. Seorang pria di Buleleng, Bali aniaya istrinya sendiri hingga tewas selalu tertidur di samping mayat istrinya. Korban tewas setelah dihantam berulang kali di bagian kepala oleh sang suami. Diketahui pelaku menganiaya istrinya saat dalam kondisi mabuk. Jadi peristiwa tersebut bermula ketika pelaku sedang menggelar pesta miras bersama teman-temannya pada Senin malam kemarin. Saat sedang asik minum, kemudian terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Korban lalu dianiaya hingga tersungkur dan tak sadarkan diri di dalam kamar. Bukannya berusaha menolong, pelaku malah tertidur hingga pada esok pagi, tepatnya pukul 4 pagi waktu setempat. Pelaku terbangun lalu mencoba membangunkan sang istri. Namun sayang, sang istri sudah tewas. Kini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Buleleng untuk divisum dan sementara pelaku masih diperiksa unit Reskrim Polsek Celukan Bawang dan Satreskrim Polres Buleleng. Dikutip dari Tribun Bali, Kasubag Humas Polres Buleleng Ibtu Sumarjaya mengatakan Suin menganiaya istrinya saat dalam kondisi mabuk. Pelaku menggelar pesta miras bersama sejumlah rekannya pada Senin 22 November malam sekira pukul 20 WITA di warung miliknya. Saat sedang asik minum minuman keras, diduga terjadi pertengkaran mulut antara pelaku dan korban. Hingga akhirnya pelaku memukul kepala korban berkali-kali. Istri Suin kemudian tersungkur dan tak sadarkan diri di dalam kamar. Usai menghantam kepala istrinya berulang kali, terduga pelaku kemudian tidur. Kemudian pada Selasa 23 November 2021, sekira pukul 4 WITA, tersangka terbangun. Ia mendapati istrinya tersebut sudah tak bernyawa ketika mencoba membangunkannya. Tubuh wanita itu telah kaku di atas tempat tidur. Mendapati sang istri telah tewas, Suin kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Celukan Bawang. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan luka lebam pada bagian mata kiri dan kanan korban. Ibtu Sumarjaya juga menyebut bibir dan lubang hidung korban berdarah. Serta bagian punggung kiri dan kedua tangannya lebam. Kini jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Buleleng untuk divisum. Sementara itu terduga pelaku masih diperiksa oleh unit Reskrim Polsek Celukan Bawang dan Satreskrim Polres Buleleng. Setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi dalam segmen Banua, berita kriminal dari Banua. Seorang ibu rumah tangga warga Jalan Veteran Gang Haji Asmuni, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin ditangkap satuan anggota reserse narkoba Polresta Banjarmasin yang sedang melintas di Jalan Veteran pada Sabtu kemarin. Wanita tersebut ditangkap setelah kedapatan memiliki barang haram berjenis sabu-sabu seberat 4,58 gram. Dijelaskan oleh Kasatres Narkoba Polresta Banjarmasin Kompol Mar Suryo Kartiko, saat itu wanita tersebut gerak-geriknya mencurigakan setelah menjatuhkan sesuatu ke tanah. Setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkotika jenis sabu. Sebelumnya wanita tersebut mencoba mengelabui petugas dengan cara memasukkan barang haram itu ke bekas bungkus coklat. Setelah diinterogasi oleh petugas, wanita tersebut akhirnya mengakui bahwa barang tersebut miliknya. Tambahnya lagi, dia mendapatkan sabu tersebut karena ada yang menyuruh untuk mengambil dan mengantarkan sabunya ke tempat lain.
Pelaku pun dibawa ke Mapolresta Banjarmasin beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.